Ya, kami lanjutkan diskusi. Saya mau ke Pak Fadli terlebih dahulu di Banten. Pak, Anda sepakat tidak apa yang disampaikan dengan Pak Indra bahwa sebenarnya permasalahan utamanya karena memang banyak kekurangan bangku yang kemudian juga demand-nya banyak begitu. Jadi rebutan. Sedangkan kayaknya kalau saya baca informasi dari wilayah Banten kan justru banyak ditemukan kursi kosong di sana. Baik. Pertama adalah yang ingin kami sampaikan bahwa memang kebijakannya tidak bisa dilakukan secara merata. Untuk di Banten sendiri, itu memang sampai hari ini data kami kemarin itu menunjukkan masih ada sekitar 5 ribuan kursi kosong. Tapi apabila kita lihat per kabupaten kota, itu ada yang cuma 10, ada yang mencapai 1.000 lebih gitu. Jadi kondisinya memang berbeda. Faktornya yang utama adalah satu, jumlah sekolah yang tersedia, yang kedua dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Ya, untuk Tangsel saja kemarin kami periksa itu 350 itu udah penuh. 350 meter dari sekolah sudah penuh. Jika satu kecamatan cuma ada 2 sekolah SMA umpamanya dan 300 sampai 500 meter sudah penuh, bagaimana dengan siswa-siswa yang lain gitu? Pilihannya mau nggak mau mereka harus masuk kepada sekolah swasta. Kondisi saat ini adalah sekolah swasta itu sangat mahal, minimal untuk wilayah Banten, Tangerang sana sini ya. Masuknya sangat mahal, bulanannya sangat mahal jika kita ingin mendapatkan sekolah swasta yang berkualitas. Nah, tentu orang tua berharap untuk anaknya mereka ingin mendapatkan sekolah swasta yang baik, sekolah-sekolah yang baik. Ini tantangan berikutnya. Jadi jumlah sekolah yang terbatas, di sisi yang lain kualitas pendidikan, apalagi jika kita membandingkan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, itu sebagian besar juga dengan kualitas yang setara itu mahal sekali dan itu juga tidak terjangkau oleh masyarakat. Jadi tantangannya banyak. Nah, pada daerah-daerah ini jalur afirmasinya malah terkadang tidak keisi. Jadi ada beberapa sekolah yang berada di kompleks perumahan itu jalur afirmasinya kosong ya. Ada satu sekolah di daerah BSD ya, itu sampai kemarin itu dari 58 itu yang keisi cuma 21 untuk jalur afirmasi. Masih ada 37 bangku kosong di jalur afirmasi. Jadi memang tantangannya itu berbeda-beda sehingga diperlukan bukan hanya kebijakan yang berlaku secara nasional, tapi bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang berlaku secara daerah. Di sisi lain kita melihat sistem zonasi ini kan seharusnya juga memberikan keadilan bagi masyarakat, bukan yang cuma ada di dekat sekolah berdasarkan jarak, tapi memang berdasarkan kopret dari sekolah tersebut. Kalau satu kecamatan cuma ada 2 sekolah, semestinya seluruh siswa yang ada di kecamatan tersebut mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, ini kan sangat disayangkan, ujung-ujungnya kan siswa merasa untuk masuk sebuah sekolah mereka diadu dari jarak. Sedangkan jarak ini kan given ya. Kenapa sih sekolah bukan dibangun di depan rumah saya gitu ya? Kenapa sekolah itu dibangun 1 kilo dari rumah saya? Ini kan jawaban yang susah dijawab. Jadi ketersediaan sekolah itu satu hal ya. Pemerataan kualitas sekolah bukan cuma di sekolah negeri, tapi di sekolah swasta ini PR berikutnya. Dan saya pikir pada wilayah-wilayah yang padat kita nggak lagi bicara favorit Pak ya, mencari untuk masuk sekolah negeri itu mau sekolah negeri manapun memang udah susah gitu, jaraknya cuma 350 ya, kebayang 350 udah penuh Pak gitu. Fadli. Oke. Ya. Kalau Pak Budi bagaimana? Sepakat juga tidak Pak? Iya, soal ketercukupan sekolah ini kan memang idealnya kalau zonasi kita belajar di negara lain itu kan dia hanya akan bisa dijalankan secara ideal kalau sekolah itu semua dikelola oleh negara gitu. Semua sekolah itu negeri. Adapun swasta itu sekolah premium. Kalau di sini kan orang masuk swasta karena nggak diterima di negeri. Kalau di luar negeri orang masuk swasta karena ingin mencari sekolah yang lebih premium gitu. Nah sementara kalau kemudian solusinya menambah sekolah, bahkan menambah rombel saja itu swasta udah teriak-teriak itu. Tahun lalu kami menemukan Dinas Pendidikan punya kebijakan mengurangi 1 siswa untuk setiap rombel. Tujuannya apa? Agar sekolah swasta kebagian siswa gitu. Akibatnya kemudian ada 270 anak di Bantul itu kehilangan haknya untuk bisa sekolah di SMP negeri karena kebijakan itu. Itu satu. Tapi kalaupun solusinya adalah menegrikan semua sekolah, nggak bisa juga karena di Indonesia ini ada sekolah-sekolah sudah ada sebelum Indonesia ada gitu. Muhammadiyah sudah ada sekolah sebelum Indonesia ada. Taman siswa sudah ada. Nggak elok juga kita kemudian memasukkan mereka jadi negeri kan gitu. Ini yang problem. Nah maka kemudian yang menarik sebenarnya gagasan tentang mengintegrasikan PPDB. PPDB ini kan baru negeri. Kenapa nggak kemudian dijadikan satu dengan swasta? Jadi swasta pun masuk dalam mekanisme PPDB yang dijalankan oleh pemerintah sehingga kemudian orang bisa memilih lebih banyak pilihan. Tapi memang konsekuensinya siapa yang akan menanggung
biaya sekolah di sekolah swasta itu, karena memang ada disparitas yang besar ya. SPP di situ misalkan. Harga gitu ya. Itu. Oke, Itu, baik, ya. baik. Saya ke Seperti Bang itu. Indra. Bang Indra, kita bicara tadi soal struktur sekolah sudah dan lain sebagainya. Tapi begini, kalau ceritanya Pak Fadli tadi, kita tunggu 2 minggu lagi. Apakah ada anak-anak yang seharusnya tidak masuk, tiba-tiba masuk gitu. Kita bicara hak pendidikan buat semua gitu ya. Saya sih nggak yakin anak-anak yang nyatut masuk ke kakak orang lain, itu inisiatifnya dia. Ya, Pasti orang tuanya dong. Gitu. ya, Tapi mereka kan juga tetap berhak untuk sekolah. betul. Mungkin tidak di tempat itu, tapi tempat lain. Ya. Gimana untuk memenuhi rasa keadilan ini? Yang zonasi memang haknya di situ, orang yang tadinya terlibat pencatutan kakak ini tetap bisa sekolah gitu loh. Ya, yang pertama ini PR kita bersama, ya kan. Kalau hal seperti itu terjadi, pemalsuan kakak, pungli dan lain sebagainya, mendingan nggak usah sekolah. Kenapa? Karena kita justru malah mengajarkan caranya korupsi buat anak-anak kita. Bertentangan dengan apa yang akan diajarkan di sekolah. Di sekolah itu kan ngajarin integritas, jujur, tapi malah dari SD diajarin ini loh caranya korupsi. Ya kan? Kita menghalalkan segala cara untuk mendingan nggak usah sekolah. Jadi percuma dengan model yang seperti ini. Makanya solusinya satu, kita bertanya ke pemerintah, kapan pemerintah akan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan minimal pelayanan pendidikan dasar yang pemerintah membiayainya. Jadi memang nggak harus semuanya sekolah negeri. Tapi seperti DKI Jakarta, sekolahnya sekolah swasta, yang penting pemerintah membiayainya. Di luar negeri itu ada istilahnya charter school. Atau kalau bahasa Indonesia sekolah piagam. Artinya gini, sekolahnya bisa Muhammadiyah yang mengelola, memang milik Muhammadiyah, gurunya guru Muhammadiyah, manajemen, tapi SPP-nya yang bayar pemerintah. Itu bagian dari melaksanakan kewajiban konstitusional. Minim cost juga ya. Gitu loh. Anggaran pendidikan sudah 612 triliun. Harusnya cukup untuk melaksanakan kewajiban konstitusional ini. Tinggal, nah ini mungkin banyak masyarakat nggak tahu, urusan bangun sekolah ini sekarang bukan kewenangannya Kemendikbud, tapi kewenangannya Kementerian PUPR. Nah kalau PUPR sibuknya bangun kereta cepat, bangun IKN, tapi nggak mau bangun sekolah, malah Presiden mengolok-olok SD Inpres yang sudah ketahuan berhasil, ya ini akan tiap tahun akan Ya, terjadi tapi seperti apakah ini itu terus. menjadi solusi juga? Itu yang nanti perlu dikaji juga ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya. Terima kasih juga Pak Fadli dan juga Pak Budi sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.